Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anang Supriyanto dari Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan fisika. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul pengembangan ELKPD berbasis problem based learning dalam materi usaha dan energi. Untuk pendahuluan dalam penelitian ini, yang pertama adalah era digital seperti saat ini, maka dunia pendidikan dituntut adanya pengembangan dari dunia teknologi untuk mendukung sumber belajar yang interaktif, kontemporer, dan berbasis teknologi menurut Suryaningsih dan Nurlita 2021. Yang kedua, strategi PBL merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengedepankan peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya dan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut menurut Saifullah 2016. Nah, berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka ELKPD berbasis PBL ini memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel kapan saja dan di mana saja berdasarkan Husna et al. 2022. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yang digunakan Research and Development atau R&D dengan model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah define, kedua design, yang ketiga development, dan yang ketiga adalah disseminate. Nah, model pengembangan ini diringkas menjadi 3 tahap, yaitu define, design, dan development. Nah, tahap penyebaran tidak dilakukan karena waktu serta kondisi yang kurang memungkinkan. Dan pada tahap pengembangan, tujuan penelitian sudah tercapai di mana ELKPD yang dikembangkan sudah diketahui sejauh mana kelayakannya. Nah, untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah wawancara, sedangkan yang kedua adalah angket. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama adalah define atau pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan peserta didik cenderung pasif dan bosan karena sistem pembelajaran yang monoton. Maka ditentukan materi-materi yang akan disajikan dalam pengembangan media pembelajaran dan diajarkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik yang beracuan pada kurikulum. Hasil dan yang kedua pada tahapan desain, yaitu ada dua, pembuatan instrumen dan pembuatan produk ELKPD. Yang pertama, pembuatan instrumen. Dalam mendapat instrumen yang layak, peneliti mencari beberapa referensi maupun sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Instrumen yang dibuat oleh peneliti meliputi uji validasi, ahli media, ahli materi. Yang kedua adalah pembuatan produk ELKPD. Yang pertama adalah menentukan materi sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang kedua adalah membuat materi dan latihan soal dengan menggunakan sintaks pembelajaran problem based learning. Yang ketiga adalah mengaplikasikan materi dan latihan soal dengan bantuan platform Flipbook. Tahap yang ketiga adalah development ataupun pengembangan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah penerapan ELKPD pada Flipbook, kedua uji validasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah revisi. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah penerapan ELKPD pada Flipbook, berupa komponen-komponen yang ada pada ELKPD disesuaikan dengan sintaks problem based learning, yaitu tepat pada latihan soal pada kegiatan beberapa submateri. ELKPD ini juga diaplikasikan dengan bantuan platform Flipbook. Yang kedua itu adalah uji validasi. Hasil uji validasi oleh ahli materi menunjukkan persentase adanya kelayakan isi ELKPD berbasis problem based learning sebesar 81%. Kriteria untuk kelayakan isi ELKPD berbasis problem based learning adalah valid ataupun layak. Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan persentase 85%.
kriteria untuk kelayakan ELKPD berbasis problem based learning. Ini dikategorikan valid atau layak. Nah, tahapan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah revisi. Yang pertama, ahli materi, perbaikan yang dilakukan yaitu perbaikan soal yang lebih sesuai dengan permasalahan sehari-hari dan gambar lebih diperjelas agar peserta didik tertarik untuk memperhatikan gambar. Yang kedua, dari ahli media, berdasarkan saran dari ahli media, terdapat kekurangan yang berpengaruh pada pengumpulan jawaban dan kendala proses penjelasan materi. Berdasarkan pemaparan di atas, didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa pengembangan ELKPD berbasis Problem Based Learning ataupun PBL dalam pembelajaran fisika terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa SMA. Produk yang dikembangkan tidak hanya mampu memfasilitasi pemahaman konsep melalui pendekatan berbasis masalah, tetapi juga menawarkan media pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik di tingkat sekolah menengah atas. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.